Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ketemu lagi di Dapur Medsos. Kali ini masih bareng saya Tika Darmawan. Nah, seperti biasa di Dapur Medsos kita akan mengundang ya, atau juga tanya-tanya, cerita-cerita ya, sharing sama bintang tamu yang tentunya inspiratif ya, punya cerita yang cukup menarik untuk kita ulik ya, dan juga benar-benar bikin kita penasaran nih sama cerita-cerita yang kita undang di sini ya. Oke, hari ini kita kedatangan seorang cewek cantik. Siapa, langsung aja kita sambut, ada Kenny Suwanda. Halo Halo Kenny. Kak Tika, gimana kabarnya Wah, Kak? alhamdulillah. Kenny gimana, sehat? Alhamdulillah baik, Aduh, nih luar biasa. suaranya nih masih kedengeran jauh, padahal suaranya merdu banget. Deket lagi dong. Deket lagi ya? Iya Ini gimana? tuh. Nah, kedengeran dong suaranya yang serak-serak becek itu ya. Oke, Kenny sehat ya? Alhamdulillah Kak Tika sehat banget. Alhamdulillah. Nah, ini nih kalau untuk ketemu Kenny tuh kayaknya kita kayak ngelihat bulan ya gitu ya. Nggak bisa ketemu setiap hari, nggak bisa ketemu, belum tentu setahun sekali juga gitu ya. Kenapa? Karena Kenny ini profesinya adalah seorang pramugari dari maskapai apa nih, Ken? Emirates. Emirates. Iya. Nah, ini kan salah satu maskapai yang bergengsi banget gitu ya. Tapi kita pengen tahu sih, kok bisa ya anak Aceh gitu ya, yang kita kira selama ini kayaknya nggak punya kesempatan deh untuk bisa gabung di maskapai yang sebesar itu gitu ya. Tapi pada akhirnya ada Kenny loh, ini yang bisa dibilang satu-satunya ya, Ken? Iya, untuk saat ini cuma Kenny aja yang dari Aceh. Tapi Nah. kalau Indonesia udah lumayan banyak sih. Oke, satu-satunya anak Aceh yang berhasil menembus nih ya maskapainya Emirates. Tapi sebelum kita bahas yang seru-seru banget itu ya, pengen tahu dong sebenarnya sebelum Kenny itu terjun di dunia penerbangan ini ya kan, itu sebelumnya Kenny ini ngapain sih gitu? Kalau dari pengalaman kerja atau dari kegiatan-kegiatan Boleh, sebelumnya? kegiatan-kegiatan sebelumnya ngapain nih? Nah, kalau misalkan sebenarnya awalnya itu ya dari ikut duta, Oke. model gitu. Jadi Mhm. awalnya itu memang mulai aktif di entertain itu berawal dari model, terus lanjut ikut duta. Oke. Iya, duta wisata. Duta wisata, Iya. oke. Dan terus 2019 juga jadi perwakilan Aceh sebagai Putri Indonesia Aceh 2019. Oke, nah ini kan kita bilangnya melenceng nggak juga sih, cuman kan kayak agak-agak belok juga nih ya. Biasanya kan kalau dari beauty pageant itu kan larinya tuh pasti ya model lagi Iya. gitu kan, terus mungkin ke dunia entertain yang benar-benar mungkin ke TV ya kan, mungkin ke jadi bintang film gitu, jadi artis gitu ya biasanya. Tapi justru kayak ini malah mutar arah itu ke maskapai penerbangan gitu ya, maksudnya bergabung di maskapai penerbangan gitu. Kenapa sih, Ken? Apakah ketenaran sebagai duta-duta wisata itu, terus juga Putri Indonesia itu kurang ya, Ken? Gimana sih? Nah, itu sebenarnya Edian kan kita juga butuh pemasukan Benar, gitu. benar. Karena menurut kayak kan sebagai duta, model itu bukan gimana ya, bukan satu sumber pemasukan yang cukup gitu. Oke. Itu cuma sekadar hobi, Oh, oke. mengisi waktu gitu ya. Passion gitu, another passion yang kita punya gitu. Tapi untuk pramugari ini sendiri itu karena I want to travel around the world gitu. Oke. Iya gitu. Jadi memang bisa bisa banget nih ya, sambil Iya. kerja uangnya dapet, jalan-jalannya juga dapet. Bener Oke, gitu. oke. Itu salah satu kelebihannya. Dan yang kedua karena gak tahu ya, even dari kecil itu mungkin pengen nih untuk jadi cabin crew gitu. Tapi terbesit waktu itu setelah COVID. Oh, justru setelah COVID. Iya, karena kan udah lama nih maskapai itu nggak buka lowongan setelah COVID gitu kan. Oke. Apa sih yang terpikir saat itu? Coba aja deh gitu, atau kayak coba nggak iya, mungkin nggak iya gitu ya? Nah, awalnya tuh kayak mikir kayaknya untuk jadi cabin crew itu susah gitu. Iya. Sempat sih mikir gitu. Tapi pertama sebelum join Emirates itu kayak kan sempat join di salah satu maskapai low costnya di Saudi. Oke. Nah, namanya itu Fly a Deal. Nah, jadi kebetulan waktu itu kayak kan di Jakarta, terus ada temen yang kayak Ken, you have to try this one gitu katanya. Even kamu nunggu Saudi ya kan, tapi karena dia bilang at least kamu udah di sana gitu. Jadi itu bakal jadi batu loncatan ke depannya. So kayak kan coba lah waktu itu sekitar tahun 2020
2022 awal dan berangkat ke Saudi itu di bulan 8 Agustus. Oke. Setahunan di Fly a Deal baru move to Emirates gitu. Oke. Jadi memang kayak udah ada pengalamannya nih di penerbangan, baru Benar. pindah ke Oke, Emirates. oke. Tapi penasaran dong, jadi pramugari kamu tingginya berapa sih? Kenny 170. 170 tuh cewek tinggi banget ya. Pantes tadi ketemu Kenny tuh memang gini ngeliatnya. Halo Ken, gitu kalau berdiri ya. Jadi memang tinggi banget juga. Tapi sebenarnya kalau untuk syarat-syaratnya tuh gampang atau susah sih sebenarnya Ken? Kalau untuk syaratnya sih ya, yang ini Standar, dia iya. template atau gimana sih? Kalau dari tinggi badan itu minimal 160 untuk cewek dan 170 untuk cowok. Oke. Dan untuk pengalaman yang lainnya mungkin ya lebih ke bahasa, karena kan Oke. kita di sana itu menggunakan bahasa Inggris gitu. Dan seandainya kalau kita bisa bahasa yang lain itu ya Poin plus lah ya. poin plus gitu. Jadi sebenarnya nggak ada syarat yang apa sih kayak susah banget itu enggak juga gitu Enggak ya. juga. Jadi mungkin akan sama-sama aja dengan maskapai domestik gitu. Mungkin karena kayak kan nggak pernah nyoba yang domestik, so kayak kan nggak terlalu tahu ya. Tapi poinnya itu ya Sama-sama kurang aja. lebih lah ya, Iya. sama-sama gitu. Ini nekat juga ya nih cewek satu ini ya, dia nggak pernah nyobain maskapai yang domestik, dia langsung ngambil yang keluar gitu ya. Gimana sih Ken? Tapi kalau cita-cita ada nggak sih sebenarnya awalnya? Jadi dari awal itu dulunya pengen jadi dokter malahan. Aduh, beda lagi. Iya. Sekolahnya beda. Kamu sekolahnya apa sih? Kuliahnya apa? Kuliahnya tadris bahasa Inggris. Tuh, kuliahnya beda ya, jadi guru kuliahnya, tapi cita-citanya dokter, kesampaiannya jadi pramugari ya. Iya. Oke. Jadi justru berbeda jauh dari cita-cita sendiri ya. Iya, jadi kayak mungkin waktu itu kenapa nggak lanjut ke dokter, karena ya kondisi ekonomi keluarga yang Oke. kayaknya kurang mampu Karena gitu. untuk kuliah sekolah sama kuliah dokter tuh agak membutuhkan biaya yang besar ya. Lumayan. So oke. ya, jadi kuliahlah bahasa Inggris, berharap maksudnya ya at least kita punya ilmunya gitu, Iya, even iya. nanti nggak ngajar, tapi one day bakal ngajar insyaallah. Wah, jadi ternyata jauh di lubuk hatinya itu Iya. tetap ada ya jiwa-jiwa untuk mentransferkan ilmu Iya. itu yang udah didapat Asik. itu tadi ya. Oke, kita cerita lagi nih tentang tahun-tahun awal Kenny ini memulai karir sebagai duta wisata, terus juga Putri Indonesia gitu. Nah setelah dari itu kayaknya kalau yang Tika kepoin nih ya dari Instagramnya, kayaknya mulai jadi apa sih influencer ya saat itu ya kan. Jadi kayak banyak followersnya, terus kita istilahnya selebgram gitu ya. Ya nggak sih, kamu mau nggak sih disebut influencer, selebgram gitu, gimana? Mungkin kalau dari keken personal itu ya ketika kita menjadi public figure otomatis kita kan menjadi influencer ya, Ya. dimana kita harus mengajak anak-anak muda itu untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang positif gitu, Setuju. even untuk mereka sendiri atau untuk orang lain Ya, gitu. ya. Tapi the point is for ourselves first gitu. Ya. Jadi at least kita itu menambah ilmu, menambah wawasan gitu, dan meningkatkan value kita dengan kegiatan-kegiatan yang kita ikuti gitu Kak. Jadi makanya mungkin dengan ngelihat postingan-postingan Keken gitu, mungkin ada juga kali ya yang pengen kayak Kak Kenny nih gitu ya. Pasti apalagi kan sekarang udah ngelihat ini nih highlightnya Kenny. Berapa negara tuh Ken? Kayaknya baru not more than 20 countries I think. Banyak banget ya. Oke, kita cerita deh awal mula akhirnya tadi kan temen Kenny nih yang ngajakin ya untuk nyobain salah satu maskapai ini sebelum lagi-lagi nunggu Emirates itu tadi ya. Nah terus setahun di maskapai pertama gitu udah dapat pengalamannya, terus akhirnya lulus Emirates gitu. Iya. Itu perasaannya gimana sih Ken saat Sebenarnya nggak punya gimana ya, nggak expect Iya. I will be there gitu. Cuma karena beberapa teman-teman yang udah pindah duluan waktu Oke. itu, jadi kayak I just curious gitu. Maksudnya proses tahapannya di sana itu seperti apa sih gitu. So I just tried and I got it gitu. Dan ketika orang nanya itu susah nggak sih? Iya, susah nggak kan? sih gitu. Dan I just explain what I feel gitu. Jadi kalau menurut Keken mungkin susahnya di sini gitu. Kenapa Keken mungkin Keken nggak bisa bilang itu mudah Kak? Karena Oke. mungkin hal-hal yang mudah bagi kita itu susah bagi orang. Benar. Kenapa Keken bilang mudah? Karena kita udah terbiasa dengan presentasi, Iya. dengan public speaking gitu. Oke. Jadi itu
udah kita punya gitu. Mungkin ketika teman-teman yang memang mereka nggak punya pengalaman apa-apa, it's gonna be difficult for them. Ya kan gitu. Benar. Tapi karena bagi kita udah punya ilmunya, so it's easy for me gitu. Ya, benar-benar. Jadi standarnya tuh mungkin bisa berbeda ya, jatuhnya ke orang lain. Tapi apa aja sih, boleh dong spill ya. Mana tahu cewek-cewek yang nonton kita nih ya, bisa nih kayaknya nih, oh aku punya kok ilmu public speakingnya gitu. Oh English aku bagus kok gitu. Kayaknya bisa nih lulus nih kayak ini juga gitu. Apa sih kan tahap awalnya gitu? Nah, kalau dari Emirates nih Kak ya, sebenarnya itu simple. Untuk mendaftarnya itu memang udah tertera di emirates.com. Terus tinggal pilih careers, di situ ada cabin crew nantinya. Dan untuk persyaratannya itu yang paling penting kalau untuk tinggi badan 160 untuk perempuan dan 170 untuk laki-laki. Itu nggak boleh 1 senti pun kurang? Itu nggak boleh, karena ada namanya AMREACH. Ketika kita nutup overhead locker di pesawat, itu harus sampai kayak 212 cm. We have to reach 212 cm itu. Makanya minimum tingginya itu 160 untuk cewek gitu. Wah, mana saya kurang 3 cm lagi ya. Dan requirements lainnya itu bahasa Inggris is a must, karena di sana kita komunikasinya pasti pakai bahasa Inggris. Oh, jadi bukan pakai bahasa Arab misalnya gitu ya? Umumnya pakai bahasa Inggris. Tapi kalau kita bisa bahasa Arab itu suatu poin plus bagi kita. Ini baru tahu nih. Jadi kan kalau mungkin beberapa dari kita termasuk Tika nih ya, yang awam banget gitu, ngirain kalau kerja di maskapai Emirates dan lain-lain yang stay-nya di sana itu kan harus bisa berbahasa Arab gitu ya. Ternyata tetap bahasa Inggris adalah bahasa ininya ya, bahasa pokoknya lah gitu ya. Benar. Oke. Terus apa lagi tuh syarat-syaratnya? Selain itu ya harus punya pengalaman di bidang yang sama, yaitu baik itu customer service. Ya, jadi harus paling kurang itu customer service itu at least 1 tahun. 1 atau 2 tahun gitu kalau nggak salah. Jadi untuk teman-teman yang memang punya niat untuk daftar, teman-teman bisa buka langsung di websitenya emirates.com. Nah, di situ nanti bakal keluar seluruh requirements yang mereka butuhkan gitu. Jadi kita bisa at least sebelum kita coba, kita harus tahu mereka itu maunya yang seperti apa benar-benar gitu kan. Dan balik lagi ke kita, ini aku punya nggak sih dari semua ini gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang punya background dari customer service atau yang sejenisnya perhotelan, boleh juga itu justru bisa. Yang pastinya tuh yang punya pengalaman gimana ya, komunikasi atau interaksi dengan customer gitu ataupun pelanggan lah gitu ya gitu. Jadi sebenarnya terbuka lebar ya ini ya, kesempatan untuk cewek-cewek Aceh lainnya gitu, atau bukan gak cewek sih tapi anak-anak Aceh lainnya juga gitu ya. Tapi kalau yang cowok pramugara ada nggak sih yang dari Aceh? Kalau dari Aceh kayaknya sejauh ini belum ada, karena I'm the only one gitu ya, yang dari Aceh untuk saat bukan ini. Satu-satunya yang cewek gitu ya, tapi justru satu-satunya anak Aceh gitu untuk ya. saat ini. Oke. Mungkin ke depan bakal ada anak-anak Aceh lainnya yang bakal menyusul. Kita berharap seperti itu ya. Makanya Keken pribadi juga selalu ngajakin atau inspiring nih teman-teman yang pengen join, even mereka nanya-nanya di Instagram seputar dunia penerbangan. Jadi kalau dulu tuh memang Keken punya highlight khusus pertanyaan untuk seputar dunia penerbangan gitu. Oke. Tapi sebenarnya yang ikut itu rame nggak sih kan? Jadi kayak kita mungkin mikirnya udahlah saingannya juga seluruh dunia nggak sih gitu ya kan? Tapi sebenarnya ikut itu rame banget nggak sih? Rame banget. Cuman kalau untuk Emirates-nya mereka itu by invitation, jadi kita harus daftar dulu, kita kirim CV segala macam, isi apply lah ya gitu ke websitenya. Nah nanti kalau seandainya CV dan semua bio kita itu sesuai, kita bakal dapat yang namanya invitation. Jadi mereka yang menentukan ya kita bisa ikut atau tidak untuk tes itu. Jadi kalau kita nggak dapat invitation, kita nggak bisa menghadiri assessment day itu gitu, karena assessment day itu harus ada invitationnya. Secara nggak langsung berarti ya gugur ya, gitu. Benar. Gugur dari berkas aja udah gugur gitu. Benar. Oke, seru banget sih sebenarnya kalau kita mau bahas perjalanan tes apa sih kayak jadi pramugari gitu ya, coba untuk cabin crew dan lain-lain gitu. Karena mungkin selama ini orang awam gitu ya berpikir bahwa untuk ada di posisi seperti kayak ini itu adalah sesuatu yang
nggak mungkin satu, terus Mhm. kayaknya sulit banget gitu. Walaupun balik lagi seperti yang kayak dibilang tadi ya, sulit nggak sulit itu kan standarnya bisa beda gitu. Tapi kan Iya, setidaknya ada standar yang bisa sama gitu antara oke ini sebenarnya bisa, hanya saja mungkin iya, pengalamannya yang kurang iya kayak bener gitu ya banget. kan gitu. Jadi sebenarnya kesempatan itu kalau kita lihat terbuka lebar ya. Terbuka lebar, Oke. karena untuk saat ini tuh banyak sekali maskapai-maskapai yang lagi buka lowongan nih, Mhm. mulai dari Qatar, Emirates, Etihad, jadi Mhm, mereka udah mhm. mulai aktif untuk rekrutmen lagi Kak. Oh Jadi wow. sebenarnya makanya teman-teman itu harus sering lihat informasi seputar maskapai tersebut gitu, Hmm, karena kalau sekarang itu kayak di Instagram ya gitu, hmm. itulah fungsi dari sosial media itu Benar, tadi benar, gitu. benar. Jadi kita harus wajib follow nih, mulai dari Etihad, Emirates, Hmm, intinya ya penerbangan yang memang teman-teman mau gitu, ya apapun hmm, itu gitu. hmm. Jadi untuk mendapat informasi itu ya kita harus follow maskapai tersebut gitu untuk Oke. dapat informasi terbaru. Nggak bisa tiba-tiba informasi itu datang dengan sendirinya, terus ngajak kamu Mhm. dengan sendirinya, enggak ya. Enggak Nggak gitu dong, konsepnya iya. ya. Tapi Kenny kalau boleh tahu itu kan saat Kenny mulai bergabung ke maskapai itu tahun-tahunnya Covid ya? Iya, itu pas banget abis Covid, Kak. Oh habis Jadi Covid. waktu itu 2021, Hmm. iya 2021 awal itu alhamdulillah udah membaik lah ya. Hmm, hmm, Nah, di hmm. situ di Flight Deal itu buka rekrutmen, terus kayak kan daftar, dan in the middle of the year baru berangkat. Itu ada kesulitan nggak sih karena kita kan kayak masa peralihan ya Iya, dari pandemi yang luar biasa gitu, tiba-tiba kita udah mulai bisa terbang lagi, udah boleh terbang mhm. lagi, itu ada kesulitan yang kelihatan jelas nggak gitu sih? Mungkin waktu itu tantangannya adalah gimana ya, yang ngikut rekrutmen itu. Jadi Oke. iya, itu termasuk rame banget. Jadi kayak Ah. bersyukur banget kita bisa lulus, itu luar biasa. Karena kan memang saat itu ya masa-masa dimana semua orang juga kehilangan pekerjaan nggak Mhm, sih iya gitu bener ya. Jadi banget. kayak apapun yang ada gitu Iya, ya gitu. Tapi salut juga sih dimana teman-teman yang ikut rekrutmen itu mhm, berarti kan semangatnya luar iya biasa, ya bener kan? banget. Keyakinannya luar biasa untuk bisa mudah-mudahan bisa lulus gitu ya. Oke, oke. Jadi paling kesulitan tantangannya di situ ya Iya, ketika mulai rekrutmen lagi, iya mulai bener tes banget. lagi gitu. Tapi kalau kita ngelihat kan ini stay-nya di mana sih kalau Home base-nya, ya home base-nya kalau untuk Emirates home base-nya itu cuma Dubai aja. Dubai aja. Iya. Nah, pertanyaannya adalah gimana nih punya home base di Dubai yang di mana itu diimpi-impikan oleh hampir seluruh orang gitu ya. Kayak pengen banget bisa tinggal di Dubai gitu dan sedangkan Ken tuh ya punya privilege itu. Gimana sih rasanya Ken? Untuk tinggal di Dubai sendiri itu it's amazing sih. Oke. Maksudnya ya Dubai itu negara yang memang sangat terkenal ya, baik dari segi Ya. ekonominya gitu, dan apalagi ya, banyak deh Hmm. pokoknya kelebihan-kelebihan yang mungkin orang aja tuh kayak pengen banget ke Iya, sana gitu kan. setuju. Nah, Hmm. cuma ya gimana ya, mungkin karena kita udah di sana itu udah jadi ya biasa aja gitu. Oke, jadi tuh dengar ya, ini Iya. orang yang memang tinggalnya di sana kayak biasa aja guys. Iya. Gitu. Karena Dubai itu kan Heeh. memang sebenarnya itu di sana tuh orang-orang pada kerja sih Kak. Jadi kayak di sana itu banyak loker, jadi Hmm. memang the real cosmopolitan gitu. Dimana kita bertemu dengan berbagai warga negara gitu yang memang mungkin bahkan kita nggak tahu gitu. Iya. Tapi kita ketemu di sana. Karena Ah. memang dari gimana ya, pekerjanya itu sendiri memang bukan pribuminya gitu, tapi Oke. datang dari berbagai negara untuk Iya. nyari kerja di Dubai. Dubai. Iya. Oke. Jadi ya itu nambah sih, kayak nambah gimana ya, nambah wawasan kita tentang negara tersebut gitu, Iya. dan adaptasi lah Iya, ya. iya, Heeh, iya. gitu. Tapi kalau pengen ngopi sama teman-teman sewarga negara nggak bisa ya? Bukan nggak bisa, sebenarnya ada sih, ada. Cuma kalau dari sesama kru nih ya, Iya, iya, iya. kadang kita hanya libur, merekanya enggak. Iya, Jadi iya, iya. gimana cara kita matchkan jadwal itu yang struggle banget Iya, yang gitu. akhirnya sasak kembang sendiri ya. Oh, Aduh, nggak bisa-bisa nih jadwalnya, udah nggak iya, usah aja gitu ya. iya benar. Heeh. Oke, jadi ternyata tinggal di Dubai untuk orang yang udah biasa gitu ya, yang memang udah home base di sana kayak ya udah biasa aja gitu. Iya, Walaupun memang itu menjadi salah satu negara yang tempat yang paling dicari gitu ya, atau yang iya. paling Favorit favorit. destination. Iya benar benar benar. Tapi
gimana nih kalau untuk ini kan satu pekerjaan yang bisa dibilang impian banyak orang juga dan maunya Kenny juga ya kan, pengennya Kenny juga. Ada sih ngerasain homesick gitu? For sure, kayak gimana ya? Of course lah, maksudnya namanya kita tinggal di negara orang ya, pasti ada yang namanya homesick gitu. Karena apa? Kita nggak punya temen yang best friend, kita nggak bisa ngajakin siapa aja dan kapan aja gitu. Benar-benar. Dan belum lagi makanan ya kan. Jadi banyak sih sebenarnya yang bikin kita tuh homesick gitu ya Allah gitu Walaupun kan. ini pekerjaan yang memang kita inginkan Iya, gitu ya. tapi ada hal yang memang kayak tantangannya ya homesick gitu. Ada kalanya kita kayak mewe gitu ya, Iya. melo sendiri Melo di kamar sendiri, iya, gitu bener-bener. ya. Untuk apa sih ini semua gitu ya? Iya. Ada banget tuh masa-masa Iya, kayak iya. aku nyari ini untuk apa sih gitu Iya, ya? bener banget. Untuk apa kemewahan ini semua? Jadi kayak ngerasa emang iya kita butuh uang gitu, Iya. tapi Uang bukan segalanya. bukan segalanya gitu. Kita nggak punya temen ngopi, kita Iya. nggak punya maksudnya keluarga gitu. Iya, Jadi iya. cuma ya it depends on you ketika memang kita ngerasa hal itu dan gimana caranya kita survive gitu. Mungkin kalau udah mulai moodnya ke arah situ Iya. tuh pasti ngajakin teman-teman untuk ayo dong ngopi yang memang bisa, yang maksudnya waktu itu available untuk bikin mood kita itu better, Bagus gitu. Jadi salah satu triknya kalau Kenny sendiri untuk meredam rasa-rasa homesick, rasa-rasa kayak putus asa gitu ya, kayak nggak mau lagi nih gitu. Salah satunya gitu ya. Iya, Ken? salah Oke. satunya itu. Karena kalau di sana itu ada kayak pasar yang dimana di situ tuh banyak yang mengunjungi itu orang-orang Indonesia gitu. Oke. Karena di sana jual bakso, jual makanan-makanan Indo yang lain. Oh, Jadi oke. pasti at least ketika kita kesana musiknya musik Indo gitu. Oh iya. Musik dangdut lagi ya. Iya, itu bener banget. Jadi Oh iya. kalau di sana tuh namanya Karama Market, Karama Oke. Night Market, dan di situ tuh ada orang Sunda yang jualan bakso yang menurut saya kan sih ya lumayan. Boleh lah ya, Boleh lah. gitu ya. Jadi untuk ya ke mengobati situ. kangen. Oke. Kalau di situ orang Indonesia di situ rame nggak sih? Maksudnya di Dubai itu sendiri kalau kayak kan ngelihatnya dari kayak ketemu di pasar, mungkin ketemu di jalan, mungkin itu rame nggak sih? Nah, kalau untuk warga Indonesia yang kerja di sana ataupun mungkin yang stay di sana itu nggak terlalu rame sih, Kak. Kalian punya ininya nggak sih? Ikatan gitu? Iya gitu, kayak perkumpulan. Untuk saat ini kan belum join sama sekali, cuma ada sesama kru. Sesama kru Indonesia gitu. Tapi selebihnya belum. Tapi setahu Keken itu nggak serame di Saudi. Oh, Iya, oke. karena kalau misalkan di Saudi itu memang banyak sih orang-orang Indonesia ya. Karena kan memang ada flightnya itu ke Indonesia ya mereka ya kalau nggak salah. Karena mungkin umroh segala macam, Iya, banyak iya. juga yang udah stay di sana Iya, gitu. makanya mungkin mereka lebih ramai orang Indonesia Iya. ya ketimbang Emirates sendiri Iya, gitu benar. ya. Oke. Nah, berarti belum gabung nih sama apa sih kita bilang ikatan orang-orang Indonesia yang ada di Dubai gitu. Iya, Karena mau belum. gabung sebagai pelajar, bukan pelajar Bukan ya pelajar. kan. Jadi memang biasa kan yang ada gabung gitu kayak ikatan pelajar gitu ya Iya. biasanya ya. Tapi kalau yang kerja mungkin udah sibuk dengan urusannya masing-masing gitu ya. Jadi nggak serame itu juga kali ya. Makanya merasa sendiri banget Iya, ya. banget. Tapi ada selain homesick nih ya, selain homesick, kamu ngerasain juga nggak sih kayak, duh pengen ngobrol pakai bahasa Indonesia please gitu, pengen ngobrol pakai bahasa Aceh please gitu. Ada nggak sih ngerasain? Pasti dong. Jadi sebenarnya yang dirindukan itu ya itu ketika kita ngobrol sesama orang Aceh ya khususnya. Jadi kayak mengobati rasa kangen Ya. sama kampung halaman. Iya, gitu. benar. Alhamdulillahnya tuh punya 1-2 temen yang memang orang Aceh, even mereka itu bukan kru, tapi at least kita punya temen untuk ngomong bahasa Aceh di sana. Oke, Gitu. ada berarti Ada. di sana. Oh, wow. Ada sih ya 2-3 orang. tuh Lumayan ada. lah ya, Iya. boleh banget gitu ya. Jadi kayak ada nih temennya mempramprum dengan bahasa Aceh gitu ya. Oke. Tapi kalau untuk teman-teman se-Indonesia lainnya yang juga cabin crew gitu, itu juga ada ngumpul gitu ya. Iya, pasti ada sih. Kadang even sama senior ataupun mungkin ya sesama yang baru-baru itu tuh pasti ada. Tapi sejauh ini sih jarang banget sih, Kak. Karena ya seperti yang bilang tadi, schedule-nya kita itu sering kali nggak match gitu. Karena mungkin hari ini kan off, tapi Iya. mereka itu duty Iya, gitu. iya. Mereka punya flight gitu. Jadi ya yang paling susah ya itu gitu, menentukan jadwal ketemunya Iya, gitu. iya, benar. Even sama roommate sendiri tuh Iya. jarang banget ketemu gitu. Apalagi sama teman-teman yang lain gitu. Jadi kayak ya susah banget sih untuk
bikin pertemuan gitu. Iya, benar benar benar. Duh, kebayang sih sebenarnya mantan anak rantau nih ya. Walaupun nggak jauh-jauh orang rantaunya ya, bisa kebayang Iya. gimana struggle-nya Keken di sana. Walaupun ya setelah bekerja, setelah terima uangnya lagi, oke semangat lagi Nah, gitu iya, ya. bener Setelah banget. gajian semangat lagi, semangat gitu ya. Tapi begitu udah, aduh kangen banget Pertengahan nih. bulan. Pertengahan bulan pengen pulang. Tapi kalau untuk jadwalnya sendiri kan bisa pulang sering-sering nggak sih? Nah, sebenarnya kalau tinggal di Jakarta bisa-bisa aja ya, karena karena kita terlalu jauh, jadi kayak it will takes time. Kalau seandainya kita terbang Dubai untuk ke Aceh, Iya. kan lumayan 2 hari ya. Iya, Jadi benar. kadang kita punya 4 hari off nih, 4 hari libur. Kalau mungkin rumahnya di Jakarta ya bisa-bisa aja. Jadi Iya. pas punya 4 hari off itu kita balik ke Jakarta Iya. gitu. Tapi karena rumahnya di Aceh, Iya. kampungnya di Aceh, kayak it's impossible Iya, gitu. oke. Makanya ya at least bisa ke Jakarta ketemu teman-teman ya kan. Mungkin next time juga mungkin minta mama yang ke sana Oke. gitu. Orang Jadi tua bisa di mana nih? di Loksmawe. Loksmawe. Nah, belum lagi dari Jakarta kan ke Banda Aceh dulu ya BTW ya. Iya. Dari Banda Aceh baru ke Loksmawe. Tapi ya. sebenarnya bisa sih Kak, dari Jakarta ke apa namanya, Bandara Maliku Saleh. Oh iya iya benar-benar. Tapi itu masalahnya nggak selalu ada. Iya, nggak setiap hari ada. Iya, cuma 2 apa 3 kali dalam Iya, seminggu. iya benar. Jadi sebenarnya butuh waktu lebih Iya. lagi. Jadinya udah malah habis ya waktu off-nya. Ngabisin waktu di jalan. Iya benar. Paling orang tua yang datang ke sana ya. Kalau misalnya ke Jakarta Mungkin next gitu. time ya. Sejauh ini belum sih, karena juga kayak kan baru dapat Bali sih sebelumnya. Untuk Jakarta itu mungkin next month kayak kan punya Jakarta, tapi ya nanggung sih kalau memang cuma sehari pas layover kan. Iya, gitu. iya. Mungkin next time kalau memang ada libur 4 hari mau main Jakarta, mungkin Bisa. bisa orang tua nyusul gitu. Oke, jadi sebenarnya struggle-nya selain memang homesick ya, ngatur-ngatur jadwal Jadwal itu ini. tadi. Ya Allah ya Rabbi. Jadi gini ya, jadi intinya adalah sebenarnya kita nggak selalu apa yang kita lihat itu adalah seindah ya atau segampang yang kita pikirkan gitu. Iya, bener Ternyata profesi pramugari pun yang diimpikan banyak orang gitu ya, mana bisa jalan-jalan lagi ya kan ke berbagai negara gitu, tapi juga punya struggle masing-masing gitu ya. Dan yang dialami oleh Keken justru apa ya, yang kita nggak nyangka-nyangka ternyata Keken merasa biasa aja tuh di Dubai gitu ya. Karena mungkin di Iya. awal-awal juga it's amazing gitu, Iya, tapi iya. karena kita udah di sana dan kita udah mengunjungi setiap daerahnya, maksudnya ya setiap tempat-tempat favoritnya lah ya, Iya, jadi iya, kayak iya. kan gak bosen juga ya, maksudnya kalau ke situ terus gitu. Karena kan kalau di sana itu beda sama di daerah. Kalau di daerah ya memang tempat wisatanya itu memang alam, nature Iya, gitu. iya, iya. Tapi kalau di sana ya palingan mall. Iya, bosan banget ya itu lagi ya. Iya. Dibandingin dengan daerah kita yang Iya. memang alamnya luar biasa, Luar biasa. gitu. Bosan ke laut, ke Iya, ke gunung. Jaraknya 15 menit nggak sampai Iya. gitu ya. Dia kayak mau main ke laut dan gunung sekalian bisa gitu ya. Iya. Kita punya Sabang yang ada hutan ya, langsung laut juga ada gitu ya. Oke. Dan menyiasatinya biasanya selain dengan ngajak teman-teman keluar gitu, kalau memang udah kangen banget gitu ya, ngerasa aduh kayaknya nih udah nggak mampu lagi, biasanya ngapain sih? Telepon gitu ya? Iya, palingan kalau lagi homesick banget ya nelpon mama, nelpon teman-teman yang di Aceh Iya. atau ya Indonesia lah ya. Iya. Pokoknya ya best friend lah gitu. Ya palingan ngobrol, karena mungkin yang kita butuhkan ya teman ngobrol gitu. Iya, iya. Karena ketika pulang kerja ya kita nggak punya teman untuk ngobrol gitu. Even sama roommate sekalipun. Jadi ya palingan ngisi waktunya ya nelpon mama, nelpon teman-teman gitu. Jadi ya at least kita bisa ngobrol, bisa cerita lah gitu. Kalau makanan gimana sih di sana, Ken? Kalau makanan di sana ya makan makanan Timur Tengah Ya gitu. maksudnya sama lidahnya Ken itu ketelan gak sih? Kalau nasi biryani it's fine lah ya. Masih ya. Kayak kebab gitu. Iya. Tapi karena kayak kan sering masak ya fine aja sih gitu. Bisa masak juga kayak Alhamdulillah bisa lah ya. Oh, jadi agak aman lambungnya Iya. ya, agak aman. Jadi karena memang udah bisa mengontrol makanan yang masuk juga nih, Iya, nggak selalu benar. kebab setiap hari gitu. Bosan juga. Iya, tapi kalau pengen ke mama, pengen Itu- asam geung itu gimana sih? Nah, kalau untuk ke mama di sana juga ada market yang maksudnya ada jual ikan lah ya gitu. Jadi kalau memang kayak kan lagi ngidam ikan, Iya, seafood iya, segala iya, macam itu langsung belanja dan langsung kita masak sendiri Oh. gitu. Karena terakhir juga sebelum dalam puasa sih ya, kepengen ke mama nih. Langsung ke market nyari ikan, langsung masak. Oh, jadi memang sebenarnya nggak rumit-rumit banget karena Kekennya bisa masak. Cuman mungkin bahannya ya Ken, Iya. bahannya nggak selalu ada kayak Nggak asam selalu. sunti.
belum tentu ada kebetulan dong. bawa. Bawa ya tetap. Kalau itu memang kayaknya It's a must. template ya, Iya. memang orang Aceh kemanapun pergi ya tetap tuh asam sunti selalu Bener. ada dalam backpack Iya, gitu it's ya. always. Jadi nggak apa-apa yang lain nggak kebawa, yang penting suntinya kebawa. Ke bawah. Karena kalau yang lain we can Bisa find cari, them, gitu. gitu. Tapi kalau sunti pohonnya aja nggak ada Nggak masalahnya. ada, ya bener, kan? gimana mau dibikin gitu ya. Jadi yang Oke. penting suntinya ada. Suntinya. Tapi kan kalau kita mau bahas lagi nih tentang apa ya, sebagai anak rantau ya, yang memang kalau kita ngelihat ini kan fenomena apa ya, bisa dibilang wah enaknya jadi Kenny gitu, atau enaknya jadi dia gitu ya, pekerjaannya bagus gitu, pekerjaannya bagus, ini pekerjaan yang orang semua mau juga gitu ya, apalagi di tempat yang di maskapai yang juga sebesar itu gitu. Sebenarnya menurut Kenny tuh apa ya, hal-hal yang diimpikan orang lain itu apakah memang seindah itu ketika nyampe ke kita, Ken? Nah, jadi kalau misalkan Biar ini juga bisa jadi apa ya, bisa jadi pandangan juga untuk sudut pandang lah iya, ya. sudut pandang beda nih ya, point of view yang berbeda nih ya untuk teman-teman gitu. Nah, kalau dari Kekan pribadi nih ya, untuk bekerja sebagai pramugari itu nggak seindah yang teman-teman lihat di sosial media gitu. Atau yang kamu lihat di pesawatnya langsung gitu ya. Bener. Jadi karena gimana ya? Karena yang pertama nih, tidurnya tuh nggak teratur. Oh, Karena bisa jadi hari ini kita terbangnya pagi, besoknya malam, besoknya lagi mungkin pagi lagi. Jadi tidur kita itu nggak terjadwal, Kak. Kalau mungkin kita di sini normalnya tidur tuh malam, kalau kita bisa jadi siang, bisa jadi pagi, bisa jadi sore. Jadi istirahatnya itu memang nggak gimana ya, nggak jelas gitu waktunya. nggak runut gitu waktunya ya. Jadi Nggak kayak tetap ya. kadang mungkin kita nggak bisa tidur, jadi ya gimana ya, kayak susah lah untuk istirahat yang proper gitu, untuk tidur yang nyenyak itu Iya. susah. Jadi Oke. makanya kalau Kekan pribadi malahan lost weight gitu, karena ya tidur nggak teratur. Iya ya benar, kan? karena hati-hati loh, kita nggak makan nggak apa-apa, nggak tidur bahaya Ken. Makanya Oke, kalau oke. makan mungkin ya cukup lah ya, tapi kalau istirahat itu pasti itu salah satu yang tantangan tersendiri gitu. Oke. Kadang jet lagnya Iya. gitu, jadi lebih ke istirahatnya. Jadi memang harus ngatur sebaik mungkin gitu untuk kesehatan kita juga gitu. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita mau ngomongin suka dukanya ya, mungkin sukanya ya bisa jalan-jalan, ya itu kan nggak bisa dipungkiri ya Iya, kan. Jadi benar. memang benar banget, senang banget bisa keliling dunia Iya. gitu ya, bisa kesana kesini gitu. Ceritain dong sukanya dulu deh, kita nggak Nah, mau kalau nanya duka. misalkan sukanya itu ya banyak sih ya, karena kalau misalkan dari Kekan pribadi itu untuk bisa travel around the world itu udah salah satu hal yang amazing banget gitu, karena kita bisa jalan-jalan gratis dan dibayar, tapi di balik itu kita juga punya gimana ya, kita mengorbankan waktu tidurnya kita ya kan, waktu sama keluarga. Jadi kayak ketika kita merantau dan Iya. kita kehilangan waktu-waktu sama keluarga Iya, gitu. benar, Even kita dapat benefit yang lain Iya, gitu. iya. Kita bisa ke banyak negara gratis Iya. gitu ya. Jadi kalau misalkan lebihnya ya salah satunya itu gitu. Dan mungkin dari pemasukan yang menurut Keken itu ya it's more than enough gitu. Iya. Karena kalau untuk saat ini apalagi di daerah ya, it's impossible untuk dapat pemasukan yang segitu gitu. Bocorin dong berapa digit? Ya pasti 2 digit sih. 2 Iya. digit ya. Jadi memang apa ya, kita nggak bisa pungkiri emang kita butuh Iya. gitu ya, tapi balik lagi ada hal-hal yang harus kita korbankan ya. Iya, Oke, benar tapi banget. sukanya tuh ya itu tadi ya, yang bisa kita lihat di highlightnya Kenny gitu ya, 20 lebih dari 20 negara ya kan, Hampir ya. hampir kayaknya. 20 negara gitu. Tapi tetap balik lagi, kalau aja kesini bisa bareng mama, Iya. kalau aja kesini bisa bareng orang tua Iya, gitu ya. Tapi bener kamu banget. punya adik atau kakak nggak sih? Anak tunggal. Tunggal lagi. Waduh, anak tunggal tunggal. lagi ya. Waduh, ini orang tua gimana sih Ken, ini yang harus kita tanya dari tadi rupanya ya. Orang tua Ken ini gimana sih, ikhlas nggak sih Ken merelakan anak tunggal ini nggak pulang-pulang gitu? Mau nggak mau ya. Oke. Mungkin ya gimana ya, itu kan pengorbanan itu tadi gitu. Untuk apa kita dekat sama keluarga tapi kita nggak bisa membahagiakan mereka dengan, maksudnya ya at least income kita tuh lebih besar, kita bisa membahagiakan mereka dari segi hal-hal yang lain gitu, daripada di rumah tapi nggak ada duit kan susah juga. Iya. Sebenarnya gini ya, skala prioritas mungkin Iya, ya. benar. Apakah Back kita to lebih prioritas keberadaan wujudnya kita, atau memang maksudnya ya dari segi bantuan, Iya. apa sih, kayak ekonomi keluarga dan
yang lain gitu Apalagi ya. anak tunggal, jadi kayak ngerasa Tanggung cuma jawabnya cuman sendiri. iya, jadi kayak Di segala sini. beban memang di pundaknya kan Iya, gitu. membangun negeri sendiri Iya. ya gitu ya, di pundak sendiri Iya, gitu. Tapi itu sih. kayak ini orang tua ada nggak sih kayak, aduh udah cukup lah nak, kayaknya jangan Mungkin pergi-pergi lagi, nggak ada? karena dari kecil juga udah nggak yang bareng mama selalu, atau karena gimana ya, pokoknya nggak yang selalu bareng keluarga Iya, lah, iya, jadi iya. udah hal yang biasa Oh, gitu. oke. Karena kalau dulu mungkin mama yang ninggalin Keken untuk kerja, sekarang Keken yang ninggalin orang tua untuk kerja juga Iya, gitu. iya, Jadi iya. udah biasa aja sih gitu. Cuma ya at least setahun 2 kali harus pulang, atau setahun sekali lah gitu, untuk ya ngobatin kangennya, Iya, iya, untuk iya. wasting time sama keluarga juga Tapi gitu. ada waktu setahun sekali itu Ken? Harusnya ada ya, karena kalau kita sendiri itu dalam setahun dapat cuti 30 hari Oke, gitu. 30 hari. Tapi maksimal Nggak bisa sekalian ambil nggak gitu bisa, dong. maksimal 20 hari. Oke. Ini kayak kan cuti 20 hari maksimalnya. Oke, ini makanya bisa kita undang ke sini guys, BTW Iya. ya. Kalau enggak memang nggak ketemu nih Iya, sama Kenny. benar. Harus ke Dubai dulu kalau Harus mau ke ketemu Dubai dulu. dia. Ya, tapi Iya, tapi mana tahu ya iya, kan? mana tahu nanti ada teman-teman yang kedua. Boleh ya, Ken, kalau ada Boleh teman-teman banget. mungkin yang nonton kita, pengen ketemu kayak Kenny Boleh deh banget. gitu. Bawa suntik jangan lupa. Ya kalau nggak bawa suntik nggak diterima. Iya, it's a must. Bawa suntik pokoknya jangan lupa ya, sama daun temuru ya. Ada nggak sih daun temuru di sana? Daun kari ya, daun Iya, kari, daun kari, di sana ya. banyak. Nah, karena kalau di Dubai itu Oh. pasti yang impornya itu dari India, Oke. dari Filipina, maybe. Mirip-mirip lah Iya, ya. karena kalau Sri Lanka itu India ya salah satunya, banyak memang rempah-rempah yang ya Sama-sama kayak Aceh. di Indonesia Iya, atau iya, Aceh iya, gitu. iya, lebih Jadi dekat ke mudah. Aceh ya. Beda cuman harga aja sih Kak. Oke. Kalau nggak salah di sana tuh mangga aja mahal banget katanya. Kalau buah mahal kayak karena semuanya memang impor. Ya, iya benar. Karena Jadi kalau di sana yang memang gimana ya, maksudnya sumber yang ada di sana ya memang kurma, ya itu doang sih yang murah ya. pantas. Jadi aku tuh sempat ngelihat story-nya temanku gitu ya, yang memang juga terbang di maskapai luar gitu ya. Jadi dia tuh pas pulang ke sini itu makan mangga iya-iyanya Ken, dan dia bikin story tuh kayak perkara di sana mahal banget, di sini Iya. ku makan sekuat tenaga katanya. Bener banget. Dan masalahnya itu sebenarnya bukan hanya di harga aja sih Kak. Ya. Karena ketika mangga itu diekspor dan kita makan itu nggak fresh lagi nggak sih? Maksudnya kayak it's not Iya, fresh iya, anymore iya, gitu. iya. Tapi kalau misalnya kita di sini kan langsung petik ya Ya Allah, kan? memang langsung di pohonnya kita ada manjat ke pohonnya, langsung gigit ya Nah, kalau di itu sini dia. ya. Jadi taste-nya itu ya Yang berbeda iya, ya. Kalau seandainya rasanya sama, even harganya agak sedikit pricey, ya Ya udahlah ya, gitu ya. tapi kita. karena memang rasanya juga beda gitu. Itu makanya sih. makanya mungkin jadi ngapain gitu ya. Udahlah mahal, rasanya beda lagi Iya, ya. bener banget. Tapi kayak ini kalau apa ya, bisa dibilang stay saat ini home base-nya di Dubai, berarti kan stay-nya bisa dibilang lama lah di sana ya. Jadi kalau lagi nggak terbang bisa berapa lama tuh di sana gitu? Untuk days off-nya itu depends. Kadang ada minimum ya sehari lah ya, 24 jam, atau paling lama itu 4 hari. Paling lama 4 hari itu Off-nya kamu 4 hari. memilih di kosan aja, kita bilangnya kosan atau apartemen ya? Apartemen ya. Kamu memilih di apartemen aja atau apa ya, menghabiskan waktu kamu balas tidur yang kurang itu tadi ya, atau memang aku pokoknya harus main gitu? Itu tergantung. Kalau misalkan ada teman-teman yang available untuk ngopi, ya kan, untuk ketemu ya ketemu gitu. Tapi juga ada yang memang 3 hari full tuh tidur. Bisa kebayang ya. Bisa kebayang ya. 3 hari tidur, dan begitu dia kerja lagi memang sekuat-kuatnya Iya. gitu ya. Karena waktu tidurnya udah Iya balik ya sih. Ken. Mungkin kadang gimana ya, kadang malas keluar juga iya. Jadi ya palingan di apart atau ke mall yang di belakang apart aja sih, yang dekat-dekat aja. Karena Deket. akses di sana tuh yang pertama, kalau misalkan naik taksi lumayan pricey. Oke. Atau bisa sih naik tren, cuma ya it will take time lah. Iya, iya. Ya tergantung kita mau milih yang mana gitu ya. Oke. Berkarir sebagai pramugari, yang kita tahu kan itu biasanya nggak selamanya ya Ken, biasanya gitu. Tapi gimana dengan Kenny sendiri, atau bagaimana profesi pramugari ini sendiri di maskapai Emirates ini sendiri gitu? Apakah memang punya batas umur? Oke, nanti kalau umurnya udah 30 misalnya atau 35 itu udah nggak bisa terbang lagi gitu, atau gimana? Nah, kalau di Emirates setahu Keken karirnya itu lebih panjang. Oke. Nah, dimana maksudnya ketika nanti Keken mungkin nggak mau terbang lagi, Keken bisa jadi instructor, Oke. Keken bisa apply untuk ke kantornya gitu.
ya itu depends on us juga gitu. Jadi kalau Keken pribadi sih maksudnya nggak punya gambaran atau misalkan bayangan yang terlalu jauh nih bakal jadi supervisor, purser atau ya lebih dari itu. Iya. Tapi untuk jadi instructor pengen lah ya gitu. Jadi sebenarnya Emirates ini punya karir yang luar biasa bagus, Kak. Jadi kalau Oke. memang kita mau berkarir di sana, ya itu luar biasa karena memang jenjang karirnya itu ada gitu. Beda dengan maskapai lain yang ketika kita udah nikah mungkin kita nggak bisa kerja lagi, Iya, iya. ataupun mungkin ketika ya stucknya itu di paling senior gitu, ataupun mungkin instructor. Tapi kalau di sana mungkin kalau seandainya nanti kita pengen ke kantor itu bisa. Nah itu sih yang kayak salah satu kelebihan dari Emirates itu gitu. Jadi kayak opportunity-nya itu terbuka lebar gitu. Nggak akan stuck di situ aja Nah, ya. iya benar. Oke, beruntung banget nih ya. Jadi Iya. bisa berada udah di dalam situ lah ya. Nanti tinggal milih aja apa mau pulang kampung Iya. ya atau mau tetap berkarir Tergantung, gitu. iya, bener Oke, banget. oke. Berarti ini bisa dibilang satu privilege lah ya, Iya. berada di Emirates ini dengan jenjang karir yang bisa kita pilih juga seperti apa yang kita mau. Tapi untuk Kenny-nya sendiri, kira-kira mau tetap berada di posisi sekarang sebagai pramugari kah atau gimana? Gimana ya, sebenarnya untuk sekarang tuh belum ada yang pasti gitu ini mau kemana ya ke depannya. Tapi untuk jadi instructor itu pengen sih gitu. Cuma ya nggak tahu ya ke depannya, karena untuk jadi instructor itu at least Keken harus di business class dulu gitu. Oke, jadi ada tahapannya ya, Ken? Iya, karena kan sekarang Keken masih di ekonomi. Iya, Nah, iya. dari ekonomi to business class itu mungkin bakal mungkin 3 tahun atau paling gimana ya, paling kurang ya 2 tahunan di ekonomi terus ke bisnis. Nah, ketika Keken udah di business class, baru Keken bisa apply untuk jadi instructor. Oke, Gitu. berarti kita apply lagi ya? Apply lagi Itu dan bukan ada tes by, lagi. bukan maksudnya ditawarin, kamu ditarik lah istilahnya gitu ke. Kita bakal dapat invitation kalau memang record kita bagus. Oke, gitu, tapi kita ya. bisa apply juga. Bisa apply juga. Tapi kalau misalkan instructor memang harus apply gitu. Oke, Dan itu oke. bakal ada tesnya lagi, bakal ada ujiannya lagi, layak atau tidak. Oke, ada uji Iya. kelayakannya guys ya. Karena kan itu udah memang trainer ya. Iya, Maksudnya iya. untuk trainer itu it's not easy gitu. Benar. Makanya tanggung jawabnya besar. Jadi memang kita harus orang-orang yang memang mampu untuk Iya. menjadi trainer gitu. Minimal pengalamannya udah inilah ya, udah sepak terjangnya udah lama juga di situ ya kan? At least kita bisa ngajar. Maksudnya Iya, kita paham semua materinya, dan even baru terbang 3 tahun ya yang pasti materi kita paham gitu. Udah di luar Kalau kepala lah ya. 3 tahun tuh kayaknya nggak baru deh ya gitu. Apalagi kan dengan apa sih kayak jadwal terbang itu bisa sehari off, sehari terbang. 3 tahun itu sama dengan 356 kali 3, bener-bener ya dikali 3 gitu ya. Karena Even memang nggak kerja selalu. iya, walaupun nggak selalu kerja gitu. Karena kan memang yang dikerjain. Nah, itu kan monoton ya biasanya Iya. jadi pramugari itu. Kamu bosan nggak sih? Ada sih, ada tingkat sekarang aja mungkin ya saat ini ya. Karena kadang udah mengunjungi kota yang negara yang sama untuk kedua kalinya gitu. Iya, iya. Jadi ketika udah kedua kali ke sana ya kayak nothing to do gitu. Karena memang kita kan udah tahu gitu. Maksudnya warga negara seperti apa Iya, iya. gitu. Kotanya seperti apa gitu. Jadi kayak maksudnya karena udah tahu ya. Iya. Jadi kalau Keken pribadi kalau seandainya udah ke sana sekali, Heeh. jadi yang kedua kalinya cuma istirahat aja di kamar. Oke, Gitu. oke. Padahal baru bisa dibilang 2 kali itu kan masih ada rasa penasaran sih biasanya ya. Iya. Ya berarti sekali kunjungan aja udah explore ya. Iya, udah udah habis explore. explore ya. Iya. Tapi untuk melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh pramugari di dalam cabin lah kita bilang, itu kamu ada rasa gini aja nih kerjanya gitu. Gini aja nih gitu. Kita kan ada ya biasanya tuh kayak kalau yang kerjaannya monoton gitu kan akan aduh kayak Jenuh. jenuh, pengen ngerjain yang lain gitu. Tapi ya mau apa gitu. Ada nggak sih kayak gitu? Untuk saat ini aja udah bosan sebenarnya. Oh my god. Cuma karena mikirnya I need money gitu. Iya, iya. Jadi ya mau nggak mau I have to do Iya, ya kan. iya, Jadi ya benar. pasti ada sih, karena memang menurut Keken tuh monoton ya. Iya, monoton dong ya kan? Kayak setiap harinya what do you Iya. want to get for today, Iya, beef, chicken. iya, iya. Tapi ya even cuma bukan sekedar service aja ya, Iya, tapi iya. kayak udah bosan aja gitu kayaknya.
Tapi karena kita butuh duit, Iya, jadi iya. ya dijalanin aja. Sebenarnya standar sih, nggak harus pramugari gitu. Apapun Mm-mm. pekerjaannya pasti ada rasa jenuh Iya. gitu dengan apa yang kita lakukan setiap hari gitu Mm-mm. ya. Kalau mau ditanya ini tiap hari di depan mic ini ya, untungnya nggak jenuh karena apa? Karena kita ketemu orang baru terus Iya, kalau di sini iya. gitu Dan kan. maksudnya pembahasannya juga Beda-beda hal-hal baru terus, gitu. bener, beda-beda terus. Iya. Makanya nggak ada bosannya ya. Berarti jadi penyiar aja lagi loh. Iya. Mungkin ya one Mungkin. day. Tapi kayak kan pernah jadi penyiar di TVRI juga kan Iya. ya. Tuh, ya, fun fact ini ya. Ternyata Kenny tuh pernah jadi penyiar di TVRI juga. Lama Iya. nggak Ken di sini? Nggak lama sih, cuma 5 bulan atau 6 bulanan kalau nggak salah ya. Oke, Tapi oke. I really enjoy to Iya. be a presenter or something like that. Ya, karena memang My beda-beda. passion. Ya, passionnya itu tadi ya gitu. Apalagi juga Iya. public speakingnya udah luar biasa gitu. Jadi kayak ngejalaninnya, aduh ini kayak nggak kerja nih. Iya, benar-benar. Kayak main nih gitu Itulah ya. bedanya ketika kita melakukan something that we love Iya. ya, dibandingkan dengan like something that we want gitu. Jadi tuh kayak dua hal yang berbeda. Contohnya kayak nyiar, itu kayak seneng aja gitu. Iya, Ketika iya. mau nyiar tuh aduh excited, Iya, luar biasa excited. gitu. Pakai baju apa? Iya. Dan hari ini temanya apa? Harus gitu. cantik ya kan. Tapi kalau yang sekarang ketika kerja sebagai pramugari nih ya, pasti ada kayak aduh terbang Lagi gitu. gitu ya kan. Apalagi kayak aduh ini negara yang sama lagi. Iya. Ya, Tapi jadi, kalau misalnya terbang kayak gitu tuh ke beberapa negara itu paling lama berapa jam sih? Kenny pernah yang paling lama untuk saat ini itu Melbourne. berapa Jadi jam tuh? Dubai ke Melbourne itu kalau direct ya, Ya. itu 14 jam. 14 jam. Kalian ngapain aja sih 14 jam tuh? Kalau penumpang mungkin ya ini itu Tidur tiduran ya. Kalau kalian gimana Nah, gitu? kalau misalkan 14 jam itu kita bakal ada rest kayak minimum like 3 hours gitu. Maksimum ya 4 jam lah gitu. Nah, tapi karena servisnya itu banyak, Iya. kalau 14 itu udah 3 kali servis. Kayak even misalkan kayak mungkin kita mulai dari breakfast Ya. atau lunch atau dinner, nanti pasti ada 2 main meal atau satunya hot snack gitu. Oke. Tapi nanti untuk restnya sendiri itu pasti ada yang grup pertama, grup kedua, grup Oke. ketiga gitu. Gantian gitu ya. Gantian. Jadi Oke. nanti ya ganti-gantian lah. Tapi ya kalau dibilang capek nggak capek juga sih ya, bosen nih. Bosen. Karena kalau capek sebenarnya kerjaannya kan bukan yang ngangkat beban BTW ya. Walaupun memang mungkin kita ya nanti bawain makanan dia yang gitu ya. bikin capeknya itu kayak gimana ya, komunikasi Iya. sama si passengernya, customernya Iya, gitu. iya. Kayak harus menawarkan what do you want to drink for today, kita Iya. punya ini. Iya. Apalagi untuk customer baru atau packs baru yang mungkin Iya. that's the first experience for them to fly gitu with us. Jadi kita harus Oke. jelaskan gitu, kita punya apa, oke for today kita punya ini, kita punya ini. Kalau misalkan ya kita describe what we have gitu. Itu sih yang aduh capek nih, kering nih kan. Ada nggak gitu. pengalaman yang gak bisa dilupain nih antara Kenny dengan passengernya gitu? Apa sih Apa kayak ya? misalnya miscommunication Enggak, atau apa? miscommunication sih pernah. Jadi awal-awal terbang nih di Emirates waktu itu kayak ketika buka lemonade Oke. atau Coke gitu Iya. ya, kan kadang kayak refleks gitu ya, bukanya langsung gitu Kak, Iya. kayak buka kayak biasa Iya. Jadi kayak, Berhamburan berhamburan dong. gitu. Iya. Untungnya si customernya itu luar biasa baik. Dan mereka bilang it's fine, don't worry about it. Dia bilang kayak I'm so sorry about it. Like, kayak udah panik, dilapor nih kayak iya, selesai nih aku nih gitu. jadi kayak mereka it's common katanya gitu kan, karena gimana ya di awal-awal kan kita belum banyak pengalaman Iya, ya, maksudnya iya. kayak kadang sering refleks untuk biasa, padahal itu kan yang namanya soda ya Iya, gitu, iya, belum iya. lagi nanti jus yang tumpah, Iya, itu iya. pasti ada. Cuman ya sejauh ini sih belum pernah sih ada customer yang memang nge-report karena hal-hal yang begitu, karena mereka pasti memaklumi gitu. Oke. Apalagi kalau turbulence even yang ya light turbulence, maksudnya nggak yang parah-parah banget, Iya. tapi kan yang namanya di kabin pasti goyang Terasa, ya, terasa terasa. gitu. Jadi kayak itu udah ekstra hati-hati sih gitu. Cuma ya sejauh ini banyak juga penumpang yang gimana ya, yang luar biasa baiknya gitu, kayak respect banget, kayak makasih udah dibantuin, udah dijagain anaknya, udah digendongin, karena kadang penumpang itu bisa bawa sampai 3 anak, maksimum 2 sih, harus 2 ya. Kalau misalkan ada yang jaga itu biasa ada yang bawa sampai 3 anak. Jadi kadang mereka punya yang balita 1, yang baby pernah itu 2 kembar, sepasang gitu. Jadi karena papahnya itu ketinggalan tas, Iya. jadi kayak
karena susah ya. Iya, Terus iya. Karen bilang, ya udah sini aja saya yang pegangin gitu. Iya, iya. Jadi Karen pegangin tuh bayinya gitu, kayak sambil duduk gitu kan, Iya. karena nggak boleh kalau kita bantu untuk ngegendong bayi itu nggak boleh sambil diri. Berdiri. Jadi harus memang duduk. Jadi istilahnya memang itu udah rulesnya Iya, dari perusahaan iya, gitu. iya, iya. Jadi ya Allah, kayak kan ngebayangin travel Iya. selama itu bawa Bayi bayi, 3 pula. paham lah ya, Iya, maksudnya iya. even belum punya anak tapi Iya. punya sepupu yang itu rempong banget Iya, sih, iya, kayak iya. ya luar biasa sih orang Iya. tuanya Kuat gitu. banget sih dia ya, mampu Iya. banget dia gitu ya. Dan ketika kita udah baik sama customer, pasti mereka tuh ketika udah landing pasti kayak thanks a lot gitu, Iya, kayak iya. I really appreciate your Tapi kindness, kalau something orang-orang like luar gitu apresiasinya tinggi gak sih? tinggi Iya banget kan? karena mereka Apresiasi itu nggak pernah lupa untuk bilang Terima thank you for kasih. everything gitu. Iya, Nah, iya. maksudnya ya mungkin karena mereka udah terbiasa, udah Iya. jadi habitnya mereka gitu. Jadi kayak Kita pun seneng jadi gitu, iya senang, ya kan? ikhlas gitu ya, Heeh, lega aja gitu ya. Walaupun Iya mungkin tadi sih. tumpah-tumpah jus ya nggak apa-apa lah Yes. ya gitu ya. Oke, jadi pengalaman-pengalaman kayak gitu yang memang kayaknya semua pramugari akan merasakan hal yang sama deh Iya, kayaknya. pasti. Misalnya kayak kejadian-kejadian entah itu tumpah, entah itu apa sih kayak yang Kenny alami itu juga Iya. pasti ada gitu Karena ya. kan hal-hal kayak gitu kayak unpredictable moment Iya. ya. Kita nggak tahu namanya hari buruk itu Hmm. nggak ada di kalender. Iya benar. Kalau ada kan bisa kita hindari ya. Nggak keluar rumah nih hari Iya, ini gitu ya. makanya. Oke. Cuma ya apapun itu pasti ada gimana ya, kita bisa survive lah gitu. Oke. Terus kalau selama itu di dalam pesawat ya kayak 14 jam gitu ya, 12 jam. BTW nih Tika aja nih ya yang Banda Aceh Medan itu parnonya luar biasa. Karena ya. Iya. Kalau kalian nih Kenny lah ya atau pramugari-pramugari kan ngerasain Prano juga nggak sih? Kalau untuk Parno kayaknya B aja sih ya. Karena udah gimana ya, dari dulu juga pertama kali naik pesawat itu udah biasa aja Oh, gitu. jadi kayak kalian tuh ngerasa mungkin kayak naik bus That's gitu the ya? second home for us. Oh iya sih, Jadi benar. kayak memang udah Iya juga lah ya. maksudnya kalau penumpangnya udah panik kita masih biasa aja. Iya, iya. Kecuali nih Iya. captain tiba-tiba bilang announcement cabin crew take your seat. Berarti itu udah parah. Iya, oke. Ketika udah ada announcement yang kayak gitu tuh langsung Tapi oke. ada pernah. Pernah sampai 3 kali karena waktu itu mungkin ya badai ya. Oke. Cuma nggak yang parah-parah banget sih ya, goyang-goyang dikit Iya, aja. iya, tapi kan tetap aja udah disuruh duduk juga Karena gitu. ya kadang takutnya mungkin kita lagi aktivitas apa mungkin lagi serve gitu. Jadi Iya, memang iya. harus ketika memang udah announcement kayak gitu memang harus langsung duduk dan harus ready dengan seat beltnya gitu. Oke. Gimana sih perasaannya kan waktu kayak gitu? Nggak tahu ya, mungkin karena even kita baru terbang nih sama si pilotnya tapi Iya. kayak ya trustnya itu ada, Nah, kayak insya itu. Allah gitu, kayak Iya, iya. everything gonna be okay gitu. Ya palingan doa-doa aja lah Iya, ya. iya maksudnya kan pasti ada. Mungkin gini, kalau kita tuh yang awam pasti ada ya, kayaknya goyang dikit aja la ilaha illallah gitu kan. Iya. Gitu. Nah, pramugari ini kan nggak pernah terlihat seperti itu Iya. BTW ya kan. Apakah mereka ini tidak punya rasa panik gitu ya? Mungkin Kadang-kadang kita berpikir tuh kalau ngelihat apa sih kayak pramugarinya dengan tenang, tetap masih serve gitu ya, Iya. tetap jalan pelan gitu menuju sana gitu, kayak mereka punya panik nggak ya gitu? Sebenarnya ada, cuma karena kita udah tahu nih clue-nya, maksudnya bakal separah apa gitu. Karena Oke. ketika briefing time itu sebelum terbang itu ada namanya briefing. Nah di briefing itu si captainnya bakal bilang ini bakal ada, maksudnya bakal di 3 jam pertama bakal ada turbulence dan itu Oke. cuma light doang gitu. Oke. Jadi kita udah ready gitu, maksudnya kita udah tahu. Jadi sebelum berangkat aja mereka udah tahu jalur yang kita lewati itu bakal ada turbulensnya atau enggak. Nah itu kadarullah ya, kalau Iya. misalkan seandainya ada kejadian-kejadian yang memang di luar Di luar itu. ekspektasi kita atau di luar perkiraan atau dugaan kita gitu. Ya pastinya si captain juga bakal communicate sama supervisor atau purser, dan purser bakal nyampein ke kita misalkan nih, oh ini ada turbulence dadakan nih. Nah, Iya, gitu. iya. Ya palingan kita udah ready gitu. Tapi ada nggak sih kayak tiba-tiba ketemu dengan orang Indonesia juga di Sering. Oh iya. Sering. Nah itu biasanya gimana sih Jadi kan? kayak seneng sih. Iya maksudnya kayak ada rasa ini orang rumah nih gitu. Ada Iya, nggak sih iya, kayak iya. gitu? Sering sih sebenarnya. Cuma kalau kayak pribadi caranya itu ketika ketemu customer yang dari Indonesia, jadi kayak I serve more gitu, kayak bapak mau apa, nanti kalau misalkan butuh sesuatu panggil aja ya gitu. Dan itu in Indonesian gitu Iya. maksudnya. Kadang kan namanya gimana ya, terutama yang memang udah usianya udah lanjut, Iya. mereka nggak tahu cara manggil cabin crew itu gimana. Nah terus kita kan ngajarin nih, Pak nanti kalau misalkan perlu saya atau perlu kru yang lain, untuk manggilnya bapak nggak usah manggil ke sana ya, tekan ini aja, ini kan bakal dateng gitu. Jadi kayak
we just teach them how to use semua hal-hal yang bisa, maksudnya yang bisa mereka gunakan Iya, gitu. iya, iya, Kadang gitu. mungkin apakah itu di toilet segala macam. Jadi kayak ya mungkin juga itu pertama kali mereka terbang gitu. Iya, iya, Ada iya. karena apalagi jamaah umroh ya Iya, kan, yang iya, memang benar. udah lansia gitu. Jadi ya Hmm. seneng banget gitu. Malahan ada tuh pernah jadi penumpang umroh, Iya. jamaah umroh, mereka bilang, "Nah, ini boleh nggak bawa selimutnya?" "Ibu boleh bawa aja sebanyak-banyaknya," kayak bilang gitu. Oh Karena iya? memang dari perusahaan sendiri kayak ngizinin gitu, karena kan Oke. berapa lah ya harga Iya, selimut iya, itu iya, gitu. iya, iya. Karena ya nggak semua penumpang juga bakal bawa itu, tapi even purser, maksudnya ya supervisor, ya ngizinin gitu. Oke, karena kan Jadi mungkin gini, ada beberapa maskapai yang nggak nggak ngebolehin boleh, kan, tapi gitu. kalau kita sih pasti kalau misalkan kalau kita bilang sama mereka, ini ada penumpang yang minta blanket, selimut gitu, Iya, iya. boleh nggak? Boleh, kasih aja Iya, gitu. karena udah include sama Iya. tiket pesawat BTW ya. Iya, maksudnya nggak seberapa lah ya Iya, harga iya. selimut itu dibandingkan tiket yang mereka Iya, bayar iya, gitu. iya, bener. Oke, oke. Jadi sebenarnya ada juga yang kayak Iya, gitu-gitu. Tapi ada. biasanya yang kayak gitu tuh emang orang siapa aja bisa kayak gitu. Biasanya itu jamaah umroh sih ya, karena mungkin itu Mungkin mereka that's the first butuh time for them sih, gitu. iya. Atau merasa nih kayaknya kalau butuh udah ada ini Iya, gitu. dan mungkin mereka kayak itu mungkin bakal jadi pengalaman pertama dan terakhir mereka untuk Naik, ngerasain iya, terbang bersama Emirates, betul gitu. banget, betul Jadi ya banget. udah kayak kan nggak perenahan gitu. Even mungkin mereka suka dengan makanannya, misal Iya, iya. masih ada yang sisa, maksudnya masih ada makanan lain nggak, maksudnya minta tambah gitu. Iya, Boleh ibu mau yang mana gitu. Jadi kayak seneng gitu ketika Iya. customer itu seneng dengan apa yang kita serve ke mereka. That's one of the happiness for us. Jadi kayak ya ibu mau berapa bu, mau yang Iya. mana gitu. Iya, Jadi iya, kayak iya. bawa aja semua Iya, iya. gitu. Kita merasa puas aja ya, sama Iya. kayak orang datang ke rumah kita gitu dan merasa Benar, nyaman persis, gitu iya. ya. Karena Oke. mereka itu bagi kita ya mereka tamu gitu. Mereka senang, kita juga senang gitu. Bukan karena mereka harus kayak ngasih kita gimana ya, kayak laporan bahwa kerja kita bagus, tapi ya itu dari hati, yang kayak serve-nya dari hati lah gitu, Iya, heart to benar, heart gitu, benar, kayak benar. senang untuk bikin orang atau penumpang senang, itu kayak satu tanggung jawab kita nggak sih? Iya, gitu. kalian tuh kayaknya punya apa sih, kayak training khusus kayaknya ya. Iya, Ada nggak pasti. sih yang gimana caranya bisa bukan terlihat tapi memang setulus itu Iya. kepada ke si passengernya gitu, ada ya kayak Kalau gitu-gitu? dari kita pasti juga ada di training itu, ketika kita serve makanan juga ada etikanya gitu. Oke. Gimana arrange, maksudnya ngatur tray-nya gitu. Jadi posisinya seperti apa, ketika kita ngomong sama customer itu harus seperti apa gitu. Jadi memang etika dasarnya itu ada Ada, gitu. oke. Itu kayak gimana ya, kayak standarnya Emirates gitu. Ada standarnya Iya. guys ya. Jadi kalau mau menikmati perjalanan bersama Emirates ya Bisa banget. bisa banget. Terus juga mungkin ya ketemu sama Keken juga gitu ya. Insya Kebetulan mungkin flightnya sama Iya, gitu who ya. knows. Iya, dan apa ya, mungkin pengalaman-pengalaman yang kayak gini tuh yang juga bikin motivasi untuk teman-teman yang lain yang tadinya merasa nggak mungkin ya, Iya. merasa ini terlalu jauh, terlalu sulit Iya. gitu ya. Akhirnya tahu kalau wah ternyata bisa kok gitu ya. Sebenarnya seperti yang kita ngobrol tadi Kak, Iya. sebenarnya peluangnya itu terbuka lebar. Tapi ya dari teman-teman yang memang harus ada usaha gitu. Iya, benar. Harus ada usaha untuk fokus, dan memang fokus untuk mendapatkan apa kita mau Iya, gitu. iya. Karena kebanyakan anak Aceh ini bukan nggak mampu, tapi mentalnya yang masih sangat-sangat kurang. Padahal kalau dibilang cantiknya luar biasa, Iya. gantengnya luar biasa Iya, ya. benar, setuju. Apalagi pintarnya, Iya. anak Aceh ini luar biasa Kak. Maksudnya menurut Keken pribadi tuh kita udah cukup layak gitu. Cuma kadang kita ketinggalan informasi gitu. Iya, itu Nah, sih gitu. informasi itu yang mungkin belum bisa kita reach yang Iya, terlalu jauh benar. gitu. Terus kayak masih kadang ada malunya Iya, gitu ya. iya, Masih benar, kayak aduh mau nanya malu nih gitu. Makanya kalau Keken pribadi tuh, kalau teman-teman yang mau daftar itu kayak langsung DM aja gitu, langsung DM. Kadang mereka nanya, "Kak, gimana nih step by stepnya?" gitu. Keken bakal jelasin itu, dan biasanya memang Keken jadiin highlight gitu. Jadi ya salah satu upaya Keken untuk ngebantu teman-teman gimana ya, berkarya gitu. Kalau misalkan hari ini cuman Keken, berharap ke depannya itu
kalau lebih bisa rame lagi, lebih rame lagi gitu. benar Karena itu benar. suatu gimana ya, kebanggaan lah Kebanggaan gitu. benar untuk kita anak daerah ya, apalagi Aceh Mm-mm. yang paling ujung Iya, ini gitu. Di benar mana-mana banget. kan mungkin kesempatan kita taunya ya dari yang ada di ibu kota, terus juga Mm-mm. kota-kota besar gitu ya. Iya, Tapi ternyata ada anak Aceh yang iya, memang berhasil ya untuk iya. bisa berada di satu maskapai yang cukup Mm-mm. besar Benar gitu. banget. Seru banget. Kayak ini apa nih yang mau disampaikan ke teman-teman ya yang nonton kita hari ini, Hmm. yang mungkin nonton cerita atau juga sharing-sharing kita hari ini gitu. Apa nggak yang pengen disampaikan gitu supaya apa ya, mungkin mereka merasa akan punya kesempatan yang sama gitu. Nah, sebenarnya kalau dari Keken pribadi yang mau Keken sampaikan ke teman-teman semuanya itu ya sebenarnya kita punya kesempatan yang sama gitu. Tapi how brave you are untuk ngambil kesempatan itu gitu. Jadi jangan pernah melewatkan satu kesempatan pun yang memang udah depan mata gitu. Karena kita nggak pernah tahu ya lakinya kita di mana gitu. Iya, iya. Tapi selama kita berusaha, kita berdoa, nothing is impossible gitu. Jadi jangan pernah ngelewatin kesempatan yang udah di depan mata, apalagi hanya karena kayaknya nggak mampu gitu, kayaknya nggak bisa, I hate it, kayak belum mulai aja udah mundur gitu loh. Karena mungkin salah satu kelebihan kan juga kan karena berani kali ya. Karena memang itu butuh gitu, percaya diri, berani, that's so important gitu. Jadi untuk teman-teman ya perbanyak juga pengalamannya. Jadi terus kayak mungkin kalau teman-teman pengen coba maskapai internasional juga perbaiki bahasa Inggrisnya gitu, pengalamannya. Jadi istilahnya itu kalian udah siap ketika rekrutmen itu buka, kalian udah ready tuh untuk apply gitu. Itu dari Keken pribadi gitu. Jadi intinya teman-teman harus ready dengan persiapan yang sangat bagus gitu. Karena di luar sana itu ribuan orang bersaing gitu. Jadi gimana ya, keberuntungan itu mungkin cuma sekian persen, tapi selebihnya itu usaha dan doa. Ya, Setuju. karena kalau beruntung itu nggak mungkin selamanya selalu kita beruntung. Iya, Hari ini iya. misalkan Keken beruntung di sini, Iya. tapi kalian kan nggak tahu perjuangan dan pengorbanan Keken untuk bisa di situ gitu. Iya, benar. Nggak mungkin selamanya beruntung. Iya, It's not benar. about how lucky you are gitu. Pasti ada yang Iya, dikorbankan ya. pasti ada. Usaha dan doa itu tidak pernah mengkhianati hasil gitu. Benar. Jadi tuh denger ya. Jadi jangan mudah putus Nyerah. asa, mudah nyerah bahkan sebelum memulai sekalipun Iya, gitu itu banyak itu banyak yang Keken jumpain gitu. Makanya Keken bilang kita itu yang sebenarnya itu yang paling penting itu ya berani itu tadi kan. Even kita gagal sekalipun, at least you know gitu. Karena kita udah coba. Jadi kedepannya tinggal improvement, di mana kurangnya kita. Kita observe, oh kayaknya Keken kurangnya di sini deh, kayaknya di sini. Jadi kita belajar dari kegagalan gitu. Keken percaya, maksudnya gini, pernah ada satu quotes yang kalau kita nggak pernah menghabiskan jatah gagal, kita nggak bakal ada di posisi kesuksesan. Setuju banget, Iya keren kan? banget. Jadi habiskanlah jatah Jatah gagalmu gagalnya, gitu gitu. ya, supaya bisa ada di posisi keberhasilan. Iya, bener banget. Keren banget. Pertanyaan terakhir kayak nih. Udah ada ditaksir sama orang Dubai? Aduh. Sebenarnya kayak nggak fokus on it ya. Oke. Kayak karena masih pengen kerja dan ya Ya boleh lah toke-toke Dubai ya. ya kadarullah aja lah ya. Kadarullah. Oke. Kenny, thank you so much ya Thank you. sudah hadir di Dapur Medsos, sudah sharing banyak hal untuk kita. Tentunya mudah-mudahan bisa menjadi motivasi juga untuk teman-teman yang nonton episode kali ini ya. Kenny, pokoknya kalau pulang lagi ke Aceh harus main ke sini lagi. Pasti dong. Udah gak Oke. sabar untuk membagikan hal-hal yang lainnya Yang nih, baru gitu. lagi ya. Oke, sekali lagi terima kasih dan kita ketemu lagi di episode lainnya. Ketemu lagi di Dapur Medsos nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.